وما نوينا من نوايا صالحة يا رب حققها بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة أنال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقني علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini berapa ini? Tanggal 17 November bertepatan dengan sebentar lagi ada gerhana ya. Gerhana bulan sore katanya tanggal 19. Saya di video kali ini akan membahas soal yang saya berikan tadi pagi ya, karena ada rapat terkait dengan rapat di sekolah ya, rahasia. Rapatnya rapat apa rahasia. Soalnya ada di halaman 20 latihan 7 ya. Nomornya nomor 4, nomor 6, nomor 8 terus sampai nomor 15. Mari kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Nomor berapa nih? Nomor 4. Saya tulis sesuai nomornya ya. Nomor 4. Sisa uang saku Adit selama seminggu sebesar Rp15.000. Uang tersebut akan dibelikan buku dan sisanya akan ditabung. Uang yang digunakan untuk membeli buku lebih besar daripada uang yang ditabung. Jika selisih uang yang dibelikan buku dan yang ditabung adalah Rp3.000, berapa perbandingan uang yang dibelikan buku dengan uang yang ditabung? Oke. Jadi ada orang ya, Adit, dia punya uang Rp15.000. Rp15.000. Rp15.000 ini mau digunakan untuk dua hal. Itu apa? Beli buku ya. Beli buku kita singkat aja B gitu ya. Beli buku dan juga apa? Nabung ya. Boleh N boleh T. Suka-suka aja itu ya. Kemudian lagi nih. Yang beli bukunya lebih besar daripada nabungnya. Ya, yang beli bukunya jumlahnya lebih besar daripada uang untuk ditabung. Kemudian selisih ya. Jika selisih uang yang dibelikan buku dan yang ditabung adalah Rp3.000 ya. Karena dia bilang yang dibeli buku lebih besar daripada yang ditabung, berarti logikanya yang besar dikurangi yang kecil, ya kan? Bukan yang kecil T dikurangi yang besar, bukan. Logikanya begitu. Ya kan? Kalau yang kecil dikurangi yang besar hasilnya minus. Ya. Misal 5 dikurang 7. Enggak kan? Yang benar, ya bukan yang benar sih. Maunya nilainya positif, ya. Kalau nilainya positif berarti 7 dikurang 5, bukan 5 dikurang 7. Nah, katanya selisihnya itu
Rp3.000. Rp3.000. Nah, ini kita bisa bergerak dari mana saja sebenarnya ya. Kita bisa bergerak dari mana saja. Misalnya, di sini ini nih, ya, yang ini itu artinya beli buku dan nabung, ya. Uang untuk beli buku dan uang untuk nabung itu kalau dijumlahin berapa? 15.000, ya kan? Artinya kan gitu. Kalau yang ini selisih beli buku dan selisih untuk tabung tuh 3.000. Nah, di sini bisa macam-macam aja nih, bisa macam-macam bentuk persamaannya. Misalnya mau bikin, misalnya mau yang ini nih, ya. Misalnya mau yang ini, biar beda, diwarnain ini deh, ya. Katanya selisih beli buku dengan nabung itu 3.000. Berarti dari sini misalnya bisa balik nih, ya, omongan ini bisa misalnya balik. Beli buku itu adalah, ya, sebesar Rp3.000 ditambah uang untuk nabung. Kok begitu? Ya, kok begitu? Misalnya kasih contoh ya, misalnya gini. Ini contoh nih. 7 dikurang 5 sama dengan 2 kan? Ya kan? Ini anggap aja si 7 itu B, si 5 itu T, si 2 ini adalah hasilnya si 3.000 ya. Anggap aja gitu. Sekarang, bener nggak? 7 itu 2 ditambah 5. Betul nggak? 7 itu 2 ditambah 5. Betul nggak? Betul ya? 2 tambah 5 itu 7. Artinya, anak-anak, ya, kita tulis dulu aslinya nih. Di sebelah kiri kan ada B dan T, ya. Di sebelah kiri ini ada tanda sama dengan, sini kiri namanya, terus yang ini kanan, ya. Di sebelah kiri kita ada B dan T. Soalnya pengen B-nya tetap. B-nya tetap ada di kiri. Berarti ada yang pindah, yaitu T-nya. Ya. Nah, si T dari kiri pindah ke kanan. Yang tadinya tandanya minus berubah jadi tandanya plus. Ya. Mau bukti yaitu tadi 7 itu 7 dikurang 5 adalah 2. Sekarang misalnya omongannya terulang, ya, omongannya diputar ulang, dibuat yang lain. 7 itu 2 ditambah 5, ya betul juga, ya kan? Betul juga. Yes. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi itu bisa kita pertanggungjawabkan. Saya ulang nih tulisnya. Uang untuk beli buku adalah Rp3.000 ditambah uang untuk nabung. Oke, jelas ya. Nah, pernyataan ini kan B nih. Ini juga B, berarti sama aja dong. Ya. Kan pernyataannya beda. Iya, pernyataannya beda. Pernyataan yang ini nih, pernyataan yang ini 15.000 atau uang untuk beli buku ditambah uang untuk nabung sama dengan 15.000. Itu pernyataan yang pertama. Kita tulis B tambah D sama dengan 15.000. Di sisi lain ada bilang selisih beli buku dan dan untuk nabung, selisih itu kan kurang, ya, selisih itu kurang. Selisihnya 3.000. Di situ ada 2 variabel, ada variabel B dan ada variabel T yang dua-duanya juga sama aja, ya. Nah, sekarang anak-anak, karena kita sudah tahu ini B dan ini juga B dan dia adalah sama aja, orang yang sama, ya kan? Orang yang sama. Kalau gitu kita masukin aja nih, ya, ini nih, ya. Kan B itu isinya 3.000 tambah T kan? B itu isinya 3.000 tambah T.
Nah, masukin aja tuh ke sini nih. Nih, masuk ke sini. Ya, sehingga ya. Ini misalnya tulis T-nya dulu ya. Si B itu kan 3000 tambah T kan. 3000 tambah T. Ya, udah kerasa. Ini kan B. Nah, ini B. Oke, paham? Sekarang ada dua buah variabel yang sama persis. Misalnya saya kasih contoh dulu. Misalnya punya satu ayam ditambah satu ayam. Berapa ayam yang misalnya punya? 2 ayam. Oke. Dalam matematika, satu itu boleh ditulis, boleh tidak. Ya, satu yang kemudian ada variabelnya boleh tulis atau tidak. Berarti gini. A ditambah A sama dengan 2A. Sama aja sih dengan yang atas. Oke. Satu ayam ditambah satu ayam berarti ada 2 ayam. Nah, di sini anak-anak ada dua buah variabel yang sama persis, yaitu T. T ditambah T berarti 2T. Ya. Bukan T kuadrat. Bukan. Ya. Tapi T ditambah T adalah 2T. 2T artinya 2 dikali T. Oke, 2 dikali T. Lanjut. Ini yang 3000 biarin aja. Masih ada tanda plus. Nih tanda plusnya ini. Oke, masih ada tanda plus. Plus yang ini kemana? Kan ini udah dijumlahin. T ditambah T itu 2T. Ya. Lanjut, sama dengan 15.000 rupiah. Sekarang di apa nih namanya? Persamaan ini ya, di pernyataan matematis itu atau persamaan itu ada angka ya, ada juga variabel. Ini variabel namanya nih ya. A B C D E F itu namanya variabel atau pi bukan, beda ya, pi itu tetapan atau konstanta ya. Kalau A B C dan seterusnya itu variabel. Nah sekarang karena ada dua jenis, nggak boleh nyampur. Ini nyampur nih namanya. Ada angka, ada variabel. Nggak boleh nyampur. Sedangkan di sebelah kanannya ada angka. Maka angka kumpulin dengan angka. Ini soalnya apa deh? Rupiahnya nggak ditulis dulu ya, biar cepat. Nanti di ujung aja. 15.000, nah ini ayo tebak. 3.000 kan di kiri, pindah ke kanan. Jadi apa? Jadi min. Ya, kan di sini nggak ada tandanya nih. Sebenarnya ini plus, cuman nggak ada tandanya karena dia di awal. Ya, kalau di sini nih di akhir atau di tengah ada tanda. Kalau dia pindah nanti berubah. Sama ini juga pindah, tapi karena nggak ditulis, maka kelihatannya dia nggak ada tandanya padahal ada ya. Ini tadinya plus berubah jadi minus 3.000. Lalu di sebelah kiri kita tersisa 2T. 2T artinya 2 dikali T. 2 dikali T. T-nya ada 2. Sekarang sebelah kanan ada 15.000 dikurang 3.000. Ya, 15.000 dikurang 3.000, 12.000. Sebelah kirinya masih 2T. Lanjut. Nah, 2 dikali T sama dengan 12.000. 2 dikali T sama dengan 12.000. Berarti 1 T-nya berapa kan gitu. Ya. 1 T-nya berapa? Oke. Supaya 2-nya hilang, maka kita harus membaginya. Ini kan kali, pindah ruas jadi bagi. Nah, coret garuk 6. Jadi untuk nabung adalah 6.000
rupiah. Untuk nabung 6.000 rupiah. Simpen tuh ya. Kita simpan dulu. Kemudian mana lagi? Ya, kita bisa pakai mana aja sih? Bisa pakai persamaan yang ini, bisa pakai persamaan yang ini. Ya. Mana aja boleh. Misalnya saya pakai yang plus. Kan di atas sudah ada pernyataan yang bilang uang untuk beli buku ditambah uang untuk nabung totalnya adalah 15.000 rupiah. Uang untuk nabung udah ketahuan berapa? 6.000. 6.000 rupiah. Ya kan? Yang baru ketahuan cuman T-nya doang. Maka tulis nilai T-nya. Berapa? 6.000. Tulis 6.000. Oke. Jadi kita ngikutin pola ya. Di atas polanya seperti ini. Lalu bawahnya kita ikutin aja. B ya B emang belum tahu ya. T-nya udah tahu 6.000, 15.000 sama dengan 15.000. Sekarang B atau nggak tahu berapa ditambah 6.000 sama dengan 15.000. Nggak tahu berapa ya, sekian gitu ya. Sekian ditambah 6.000 sama dengan 15.000. Gimana tuh caranya nyarinya ya? Berarti cara nyarinya gimana? 15.000 dikurangin 6.000 ya. 10 kurang 6, 4. Berarti ini 9.000 rupiah. Ini 0 ya. Nah, udah ketahuan tuh ya. Untuk ditabung 6.000, untuk dibeli buku 9.000. Tadi di awal dibilang uang untuk beli buku lebih besar daripada uang untuk nabung, ya kan? Uang untuk beli buku lebih besar daripada uang untuk nabung. Sekarang tinggal dikit lagi. Berapa perbandingan uang yang dibelikan buku dengan yang ditabung? Gak boleh terbalik nih. Buku dulu yang disebut, baru tabung. Bukunya berapa? 9.000. Untuk nabungnya berapa? 6.000. Ya kan? 0,3 dibagi 0,3. Tinggal 9 banding 6 atau per ya. Ini bagi 3 aja dapat 3. Ini bagi 3 aja dapat 2. Jadi uang untuk dibeli buku perbandingannya adalah 3, sedangkan uang untuk nabung perbandingannya adalah 2. Jadi nomor 4 jawabannya 3B banding T sama dengan 3 banding 2. Sip. Lanjut. Nomor berapa? 6. Jadi ada termometer ya. Termometer sebenarnya ini dasarnya dulu nih. Termometer itu paling tidak ada 4 sebenarnya. Celsius, Reaumur, kemudian ada Fahrenheit. Ya, ada Fahrenheit. Celsius, Reaumur, Fahrenheit. Kemudian sebenarnya ada lagi satu namanya Kelvin. Ya, cuman di sini nggak dibahas. Angka perbandingan atau rasio Celsius, Reaumur, Fahrenheit adalah 5 banding 4 banding 9. 5 banding 4 banding 9. Ya. Gimana cara ngafalinnya? Ya. Sesuai sih dulu udah ngafal aja begitu. Cuman kalau ditanya gini aja, 5 tambah 4 sama dengan 9 gitu aja. 5, 4, 9. Gampang diingat ya. 5, 4, 9. Kemudian untuk F-nya biasakan menulis F-32. F-32. Nggak susah kok. F-32. Udah, hafalin. F-32. Gampang. Ya. Quran aja yang tebel kamu hafal, masa cuma bilang F-32 nggak hafal. Ya. Kecil. Kemudian, nah, misal soalnya mau nekanin sekali lagi deh. Misal soalnya tidak pernah
caranya harus begini gitu, nggak pernah. Silakan pakai cara apa saja yang kamu pahami, tapi ya itu tadi, kamu harus paham. Kalau kamu cuman dengar-dengar doang, disuruhnya kayak begini, ya udah tulis, nggak jadi tuh, ya bukan belajar. Jadi paham dulu, baru silakan kamu pakai yang mana saja, dan cara itu harus kamu paham. Oke, yang anak-anak akan saksikan adalah caranya Mr. Soleh, ya. Caranya Mr. Soleh, nggak pakai rumus, ya nggak pakai rumus. Kadang-kadang lupa kan, 5/9 apa 9/5 apa 5/4 atau 4/5, dikurang apa ditambah, dikurang atau ditambah, ditambahnya berapa, dikurangnya berapa, gitu. Soalnya nggak mau ada banyak-banyak rumus. Oke, gini aja ya, gini aja. Kita lanjut ke soal. Jadi ada termometer. Termometernya itu menunjukkan suhu 122 derajat Fahrenheit. Nah ini mau dikonversi, mau dirubah ke skala Celsius dan Reaumur, ya. Bla 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 derajat Celsius sama dengan bla 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 derajat Reaumur. Itu mintanya soal. Oke, sekarang gini nak. Fahrenheitnya berapa? Ya misalnya kita mau ke Fahrenheit, dari Fahrenheit ke Celsius. Berarti dari sini ke sini. Nah, R-nya belakangan. Oke, R-nya belakangan. Fahrenheitnya 122. Berarti di sini 122 dikurangin 32. Ya, 122 dikurangin 32. Berapa tuh? Ya, belakangnya 0. 10 kurang 3, 7. 7 tambah 2, 9. Jadi 90. Oh jadi yang ini nih langsung rubah. Ya. Soalnya nggak lagi di Linux ya. Agak susah pakainya. Ini langsung kamu ganti F-32-nya dengan 90. Dari mana sir dapat 90? Ulangin lagi videonya, jangan sambil main, jangan sambil tiduran, duduk yang benar. Ya, perhatikan. Sekarang mau ke C. Ya, mau ke C. Caranya gini nak. Ini 90 nih kali silang dengan 5. Silang, miring. Kemudian si C kali silang dengan 9. Gitu ya. Jadi dikalikan silang. Pelan-pelan ya. Dikali silang katanya. Berarti 90 dikalikan 5 sama dengan C dikalikan 9. Kadang-kadang misalnya nulis kali itu X, ya, kayak huruf X, kadang-kadang titik. Ya, itu sama aja, kali aja. Yang belum ada nilainya itu kan C, dan itulah justru yang ditanya. Ya. Di sini ada kali nih, C kali 9, ya kan? C kali 9. Misalnya nggak mau ada variabel nyampur dengan angka, ya. Ada variabel ABC dan seterusnya. Di situ juga ada angka, nggak mau, ya. Langsung kita pindahin angka dengan angka, variabel dengan variabel. Ini ada kali nih, C kali 9, kali pindah ruas jadi bagi, kali pindah ruas jadi bagi. Kemudian sebelah kiri ada siapa? 90 kali 5. Udah tulis apa adanya, ya, tulis apa adanya. 90 kali 5 dibagi 9. Boleh nggak? Ini 90 kita anggap aja 9 kali 10. Sehingga ini coret, ini garu 1. Ini kan? Ini 10 kali 5. Jadi Celsiusnya adalah 10 kali 5, 50 derajat Celsius. Dapat satu? Ya, 50 derajat Celsius. Tinggal yang Reaumur. Ya, tinggal yang Reaumur. Sekarang untuk Reaumur, anak-anak bisa aja di sini
Atau bisa aja kamu libatkan dengan Celsius. Ya. Kan Celsiusnya udah ketahuan. Berapa Celsius tadi? 50. Kamu masukin langsung di sini. Astagfirullah. Ya. Masukin 50 di sini. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Kan ini kita R doang kan? Berarti si F nih nggak tahu-taunya ya, nggak kita libatkan. Ya, ini nggak kita libatkan. Sama caranya kayak tadi. Si 50 kali silang dengan 4. Ya. Kenapa disebut silang? Karena atas kali bawah. Ya. Kemudian si R dikali silang dengan 5. Ya. Pelan-pelan kita tulis. 50 dikali 4 sama dengan, gitu ya, ada sama dengannya. 50 kali 4 sama dengan 5 kali R. Biasa ya, soalnya nggak mau ada variabel dengan angka dicampur, kita pisahin. Lalu ini 5 dengan R hubungannya kali. Kali pindah ruas ya, tadinya 5 ada di kanan, pindah ke kiri, itu namanya pindah ruas. Kali pindah ruas jadi bagi, ini bagi. Lalu di kiri ya sudah, apa yang di awalnya memang ada di kiri, yaitu 50 kali 4. 5 dicoret, 5 digaruk, 1 ya. 50 dibagi 5 boleh juga mikirnya sih kayak gitu ya. Jadi berapa nih? 10 kali 4 ya, 40. 40 derajat real. Nah, 40 derajat. Sudah selesai nomor berapa nih? Nomor 6. Lanjut ke nomor 8. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5 adalah berapa nih? Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5 adalah 6:5. Oke. Berarti L banding L untuk laki-laki ya, dibanding P perempuan 6:5. 6:5. Jika jumlah siswa laki-laki 24, ya. Laki-laki mana nih? Laki-laki yang 6. Ya, perempuan yang 5. Yang laki-lakinya katanya berapa? 24 orang. Pertanyaannya apa? Berapa yang perempuannya? Ya. Oke, sekarang gini nak. Di angka rasio ya, laki-laki dan perempuan itu 6:5. Di soal dibilang laki-laki berjumlah 24. Sedangkan angka rasionya 6. Ya, sedangkan angka rasionya 6. Berarti kita mikirnya gini. 6 kali berapa supaya jadi 24? Ini 6. Kok ujuk-ujuk itu. Tiba-tiba ya. Ini 6. 6 tiba-tiba jadi 24. Maka si 6 ini dikalikan berapa? 6 kali berapa hasil 24? Kali 4. Berarti ini juga dikalikan 4. Ya, ini juga dikalikan 4. Ngapain juga miring ya. Siapa ini? Ya yang perempuan ya. Yang ditanyakan berapa jumlah siswa perempuannya. Ini juga dikalikan 4. 5 kali 4 20 orang. Selesai. Gampang. Nomor 9. Ya, betul ya. Selisih umur Bayu dan Made adalah 9 tahun. Yang namanya selisih anak-anak, Bayu dengan Made, berarti Bayu kurang Made. Mungkin saja terbalik ya, mungkin saja B dikurang M, mungkin saja M dikurang B. Kita belum tahu. Biarin aja ya. Kan nggak mungkin umur itu minus. Ya, biarin aja dulu. Selisih itu kurang, katanya selisihnya 9 tahun. Jika perbandingan umur mereka adalah 5:8, susunannya tidak berubah. Di awal disebut siapa dulu? Bayu dulu, baru Made. Berarti poin kedua yang kita ketahui adalah perbandingan usia Bayu banding Made adalah
5:8. Ya, B-nya 5, M-nya 8. Kemudian apalagi ini? Tentukan umur mereka masing-masing. Berarti si Bayu berapa, si Made berapa. Oke. Sekarang gini nak. Untuk menjawabnya. Katanya Bayu dikurang Made, ya, Bayu dikurang Made katanya 9. Ya. Sedangkan kalau di angka perbandingannya, ya, sebentar, tentukan umur mereka masing-masing. 5:8. Oke. Kalau di angka gimana nih caranya? Oke. Kalau di angka perbandingannya anak-anak, ya, nih 5 dan 8, kalau kita kurangin itu justru jadinya 5 dikurang 8 dengan minus 3. Nah, ini mungkin terbalik nih, ya. Ini mungkin terbalik yang tadi sudah saya bilang. Jadi harusnya M dikurang B, ya, M dikurang B. Oke. Jadi harus gitu. Jadi selisih umur Bayu dan Made adalah 9 tahun. Jika perbandingan umur mereka berapa tuh? Jika perbandingan umur mereka 5:8, tentukan umur mereka masing-masing. Itu 3 dan 9. Nah, oke. Ya, pertama ini dari sini udah kelihatan kalau sebenarnya penulisannya terbalik. Ya, ini kan B-nya 5, M-nya 8. Kalau dikurangin, ya, dikurangin B dikurang M, berarti 5 dikurang 8. Hasilnya minus 3. Umur, ya, usia itu tidak ada minus 3, minus 10 tahun, nggak ada, ya, ada 10 tahun dan seterusnya. Positif bukan negatif. Berarti cara penulisan kita terbalik. Ya, cara penulisan kita terbalik. Ini M, yang ini B, ya, ini sama persis, ya. Biarin aja dulu ya. Ini juga terbalik. Ini M, ini B. Oke. Ya, ini juga terbalik sebenarnya, ya. Ini 9 dibanding 5. Ikut 9 dibanding 5, ya. Sebentar. Bayu Made, coba. Bayu banding Made 5:8, ya. 5:8, salah tulis nih. Bayu Made, ya, harusnya ini 8, ini 5. Ini 8, yang ini 5. Sebenarnya sih bisa aja terbalik, ya. Bisa aja terbalik. Katanya B dikurang M itu, ya. Oke. B dikurang M itu katanya 9. Padahal di angka perbandingannya kalau si B dikurang M, yaitu 8 dikurang 5, itu 3.
Loh kok bisa jadi 9? Ya kan? Ini aslinya nih anak-anak. Ini aslinya. Ya masih ingat kan pelajaran skala ada asli, ada gambar. Kira-kira gitu ya. Aslinya 9, sedangkan rasionya atau gambarnya itu 8 dan 5. Selisihnya kalau dikurangin 8 dikurang 5 itu 3. Loh kok aslinya 3? Loh kok aslinya 9? Berarti si 3 ini harus diapa-apain. Nah, si 3 harus dikalikan berapa supaya jadi 9? 3 dikalikan berapa supaya jadi 9? Kalikan 3. Berarti Bayu itu kan 8. Angkanya ini ya. Bayu kan 8. Berarti 8 kali 3. Berapa? 24 ya. Itu usianya Bayu, sedangkan usianya Made 5 dikali 3. 15. Selesai. Ya. Coba aja kurangin. Kan katanya selisih usia mereka adalah 9. Coba dikurangin 24 dikurangin 15. Coba. 24 kurang 15. Berapa? Ya kan? 14 kurang 5. Ya, 5 tambah berapa supaya jadi 14? Tambah 9. Tuh, sama persis. Lanjut ya. Nomor 10. Nadine akan membuat kue. Ia harus menyiapkan tepung terigu dan mentega. Tepung terigu dan mentega. Nah gini. Dengan perbandingan 4 banding 5. Berarti terigunya 4, menteganya 5. Jika tepung terigu yang digunakan 240 gram, tepung terigu si 4 ini ya, si 4 ini katanya 240 gram. Berapa gram berat mentega yang harus disiapkan? Nah, ini menteganya berapa? Tanyanya gitu. Berapa gram? Kayak tadi, anak-anak, siapa nih? Terigu kan 4. Angka perbandingannya. 4 kok jadi 240? Ya. Diapain tuh? Ini biar memudahkan perhitungan, anggap aja 24 ya. Anggap aja 24. Berarti ini harus dikalikan 60 ya. 4 kali 60, betul nggak 240? 4 kali 6, 24. Ada 0, ya kan? Berarti yang satu lagi tuh, si 5 nih juga harus dikalikan 60. 5 kali 6, 30, ada 01 lagi, 300 gram. Itu untuk mentega. Soal nomor 11. Di sebuah keranjang terdapat sejumlah bola merah dan hitam. Merah, hitam, perbandingannya 3 banding 4. Jika terdapat 18 merah, si 3 ini ternyata 18. Berarti 3 dikalikan berapa supaya jadi 18? Kalikan 9. Kali berapa? 6 ya. Kalikan 6. Nah, angka kali itu pasti sama. Ya, nggak usah dicari-cari. Ya, angka perkalian tuh pasti sama. Si warna hitamnya ini ada 4 kali 6, yaitu 24. Ya, apa sih pertanyaannya? Berapa banyak bola hitam? Ya udah selesai. 24 buah bola hitam. Ya, selesai. Nomor 12. Boleh caranya begitu, Sir? Boleh. Ya, boleh. Asal kamu ngerti. Umur Dina 2/3 umur Dani. Oke, Dina soalnya tulis A. Dina itu katanya 2/3 umur Dani I. Jika umur Dani 24 berarti ini nih kita ganti jadi 24 nih. Si I kita ganti jadi 24. Gitu ya. Coret garuk bagi 3 3 bagi 3 bagi 3 1 bagi 3 8 ya. 8. Berarti usianya si Dina 2 kali 8 16 tahun.
Ya, 16 tahun. Tunggu, ini pertanyaannya apa? Jika umur Dani 24 tahun, berapa umur Dina? Udah selesai. Ya, umur Dina 16 tahun. Soal nomor 13. Nah, ini kita skip dulu ya. Soal nomor 13 kita skip dulu. Kita ke 14. Nah, kita ke soal 14. Ayam ternak Pak Mardi berjumlah 72 ekor. Oke, M katanya 72 ekor. Ayam ternak Pak Jaya 36. Ya, 36 ekor. 36 ekor lebih banyak. Ya, berarti 36 ekor lebih banyak dari jumlah ternak ayam milik Pak Mardi, berarti 72 ditambahkan lebih banyak, ya kan? Dari Pak Mardi, berarti 72 ditambah 36. Ini 72-nya artinya adalah lebih banyak dari Pak Mardi. Pak Mardi kan punya 72. Kita tulis di situ. Lebihnya adalah 36. Berapa perbandingan ayam ternak milik Pak Mardi dan Jaya? Oke, M banding J itu berapa? Pertanyaannya itu. Sekarang kita cari dulu J-nya itu berapa ya. 678 belakang 8 ini 108. Sekarang karena perbandingannya yang diminta M banding J. Ya, M banding J artinya M-nya berapa? 72. J-nya berapa? 108. Ini anak-anak kita kecilin pelan-pelan. Ya, kita kecilin pelan-pelan. Misal dibagi 2. Set. Dibagi 2 belakangnya 1. Ya, kan 72 tuh 2 kan. 2 dibagi 2 1. 70 dibagi 2 35 ya. 35. Berarti di sini 36. Karena tadi ada 2 di belakangnya tuh. 2 dibagi 2 1. 108 dibagi 2. 8-nya itu 4. Kalau dibagi 2. 100 dibagi 2 50. Jadi 54. Masih bisa lagi nggak dibagi 2? Ya. Kayaknya bisa ya. 36 dibagi 2. 6 dibagi 2 3. 30 dibagi 2 15. Berarti 15 tambah 3 18. Ini 18. Ini dibagi 2 4 belakangnya 2. 50 dibagi 2 50 dibagi 2 25. Berarti 27. Ya, yang ini 27. Masih bisa lagi nggak? Bagi berapa nih? Bagi 9 kayaknya bisa. Dibagi 9 2, dibagi 9 3 ya. Nah, udah deh. Nggak bisa lagi tah. Jadi perbandingan M ayamnya Pak Mardi dengan Pak Jaya adalah 2:3. Selesai. Nomor 15. Di sebuah lahan parkir terdapat 240 mobil. Sebanyak 16 dari mobil tersebut adalah bis. Seperenam. Ya. Oke, jadi totalnya adalah 240 mobil. Ya. Seperenamnya bis ternyata. Ya, seperenamnya bis. Sedangkan sisanya mobil sedan. Berapa banyak mobil sedan yang ada di lahan parkir tersebut? Ada berapa buah atau berapa unit mobil sedan itu? Ya. Oke, sekarang gini. 1/6. Ya, 1/6. Jadi kalau misalnya saya punya misalkan coklat gitu ya. 1 2 3
2, 3, 4, 5, 6. Sini deh. Anggap bagian-bagiannya sama besar ya nak ya. Bagian 1 sama besar dengan bagian 2 sama besar dengan 3, 4, 5, 6. Anggap semuanya sama besar ukurannya. Ya, gambarnya sama besar. Sekarang, kalau dia 1/6, berarti gini dong. Ya, ini nih namanya 1/6. 1 dari 6. Sisanya berapa nih? Ini yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5/6. Ya kan? Iya kan? Betul kan? 1/6 ditambah 5/6 ya 6/6 atau 1. Oke. Nah, kalau ini bis, kalau ini dus, maka yang ini sedan. Ya, sedan. Nah, pertanyaannya ada berapa unit? Ya, kalau bagiannya ya 5/6. Ya, tapi berapa unit? Ya, sudah 5/6 dikalikan tadi yang di atas tuh 240. Anggap aja 24 ya, biar enak hitungnya. Dibagi 6 1, dibagi 6 4. 5 kali 4, 20, tambahin 0, 200. Unit sedan, mobil sedan. Selesai? Itu nomor 15. Sekarang kita lanjut ke nomor berapa tadi? Yang di skip. Berapa ya? Nomor 13 ya. Nomor 13 ya. Ya. Nomor 13. Kita tulis di lembar berikutnya ya. Nomor 13. Jadi di suatu kelas itu terdapat 20 perempuan dan juga ada 15 laki-laki. Totalnya adalah berapa? 35 orang. Jadi ada 35 orang. 20-nya perempuan, 15-nya laki-laki. Nah, ke 35 orang ini mau dibuat kelompok. Ya, mau dibuat kelompok. Satu kelompoknya formatnya adalah satu kelompoknya bentuknya adalah 4 perempuan, ya, 4 banding laki-laki, 4 banding 3. Jadi di 35 orang itu mau dikelompokin. Dalam kelompoknya itu perempuannya ada 4, ya, angka perbandingan, laki-lakinya ada 3. Ya udah, sekarang gini. Kita bagi aja. 20 dibagi 4. 20 dibagi 4. Berapa? 20 dibagi 4? 5. Ya. Atau 4 dikali 5 sama dengan 20. Sama aja ya. Kemudian 15. Ini juga sama. 5. Apa artinya? Ya berarti ada 5 kelompok. Ya. Berarti ada 5 kelompok. Coba nih, misalnya kan ada 20 perempuan. Ya, ada 20 perempuan. Katanya perempuannya ada 4. Oke, satu kelompok ya. Satu misalnya perempuan. Gini aja deh.
1, 2, 3, 4. Iya kan? Terus laki-lakinya ada 3. 1, 2, 3. Ya. Terus kita bikin lagi. Ini kelompok kedua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Itu kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kelompok 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kelompok 5 sama 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita hitung deh. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 kan? Ini ada 7 orang nih. Ya. 4 tambah 3, 7. Ini ada 5. Berarti ini kalau dijumlahin semua, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, semua dijumlahin berapa? 35. Sesuai dengan total anak yang ada di kelas tersebut. Sekarang bisa diuji lagi. Yang perempuan ada 20 katanya. Ini 4. Tambah 4. Tambah 4. Tambah 4. Tambah 4. Totalnya 20. Yang laki-laki juga gitu kalau mau diuji. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Pasti 15. Ya. Jadi jawabannya adalah berapa kelompok siswa yang dapat dibuat sesuai perbandingan 4:3? Jawabannya adalah 5 kelompok. Ya. Jawabannya adalah 5 kelompok. Oke, sampai di sini dulu. Mister Soleh berharap ini sudah selesai, ya. Mister Soleh tidak bahas lagi ini di hari Jumat. Ya, tidak akan bahas lagi ini di hari Jumat di kelas Mister Soleh. Karena gini sebenarnya, ya. Kalau guru memberikan tugas, namanya tugas asinkronus, jadi anak-anak tidak sinkron dulu, ya. Dikasih tugas yang anak-anak belum tahu itu apa, gitu. Nggak sinkronus, kerjain aja dulu. Nah, tadi ada yang minta penjelasan. Nah, sesuai mau ini maghrib bikin juga, ya, masih di sekolah. Soalnya buat penjelasannya. Berarti kalau sudah dibuat penjelasan di sini tidak dibahas lagi di hari Jumat. Ya, tadinya soalnya mau bahas di hari Jumat, tapi ternyata karena ada yang minta nggak jadi. Ya, jadi kita selesaikan di sini. Insyaallah cukup jelas, ya. Karena misalnya nggak langsung ngerjain begitu aja, misalnya jelasin satu-satu. Kalau nggak ngerti, coba ulang lagi videonya sampai dari awal, ya, dari awal. Di pause, kamu coba-coba sendiri ini apa maksudnya, pelajarin lagi sampai paham, ya. Soalnya ini hampir 1 jam soalnya berbicara, ya. Jangan sampai sia-sia. Sampai sini dulu penjelasan dari Mister Soleh. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Kalau bermanfaat bisa tolong di-share buat siapa aja ya boleh. Sampai di sini dulu, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.